Jatim itu dikasih tunjangan terlalu tinggi untuk korupsi. Dan anak saya jadi anaknya terpikir sehingga si kecil itu sudah perkaranya cuma itu doang. Letaknya ini satunya kalau ada 5 jadi punya 150 rupiah terakhir ada benar padahal semua. nah kalau Ki jadi buat paspor jadi buat paspor Bisa juga. Nanti jadi ini dari jadi setelah ini kita rencana nih berempat tidak ikut langsung ke Singapura langsung. Berarti kan aku sudah punya tinggal 3 tuh. paspor itu bisa
subuh udah keluar Masjid Nabawi. Oh iya. Tutup aja. Iya segini lah, oh gini. Enggak, telur deh. Satu nanti belakang. Oke, ini menunya apa Pak? Menunya telur ya? Telur sama? Telurnya ambil berapa Bu? Ambil berapa telur? Tadi telurnya ambil berapa? Satu. Oh satu ya ya. Ini udah. Ya bapaknya ambil berapa? Ya wes. Udah sarapan nih, Dat. Ya. Menunya apa, Dat? Menunya apa, Dat? Menunya sayur sop. Sayur sop. Menunya apa, Bu? Telur apa ayam, Bu? Telur. Telur ayam ya, Bu? Ayam juga ya. Oh iya. Double ya, Bu ya? Double. Iya, iya. Buahnya ketimun ya? Tidak ada buah per? Tidak ada. Ya. Keduanya siang sama malam. Oh iya, iya betul ya, ya. Terima kasih. Kuncinya bawa Bu. Oke. Ya, menunya telur. Telur ambil one egg. One person one egg. One egg. No tuh. Ayam. Jadi sayur. Oke. Telur. Ini udah udah dikupas belum? Bu, sayurnya mana sayur? Ayamnya mana? Ya. Nih. Aku mau. Ya. Sambelnya pedas sekali. Ya. Air minum. Ya. Ini sih Pak. Ya. Ya, terima kasih. Bu, ini mau antri apa, Bu? Ya. Ya, ini daripada kalau enggak kuat lambaikan tangan ya, Bu. Aman, Pak ya. Kita mau naikkan lift sebelumnya. Bersama siapa? Bersama teman-teman Teman-teman seperantauan. Terima kasih. Sama sih. 10. Sing akontene sapa? Pak, bagus. Oke, dokumentasi. Aku sudah sama Budi. Ya dan itu melatih kesabaran kita. Kemarin udah dikasih tahu ada yang ini itu. Ini kamar kan sih, Bang. Tak.
kapan nanti bisa masuk ke Taman Ronda untuk berdoa di makam Rasulullah dan mimbar Rasulullah. Kakak, coklat 15 rial, aja 25. Kakak, 1 kilo coklat 15 rial, aja 25. Coklat itu bagi 30 rial, ini diskon. Kakak, kurma muda ada 10 rial, kakak kurma muda. Hai. Pijet sana ini. Oh. Pijet terus. Pijet terus. Udah. Tutorial mengambil air zam-zam. Dipijet ya teman-teman. Ini dipijet yang pendilan kecil ini. Nanti akan pelan-pelan jangan. Di RAP. Jadi waktu itu adalah imam dan masjid Nabi Muhammad SAW. Tempatnya nggak luas, jadi pemerintah Saudi memberikan peraturan mengenai Mas Rodo. Jadi gantian.
sudah dapat tasnya semua ya. Yang barcode-nya udah muncul semua. Nanti ketika masuk, barcode-nya ditunjukin ke petugas yang ada di scan. Baru masuk ke bagian sini, masjid ini. Tapi ini belum masuk rodo nanti. Ini untuk antrian masuk ke dalam lagi. Nah, ketika sudah sampai sini, nanti ibu bisa dimasukkan karena waktunya nggak lama. Jadi nanti di sana itu ada makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi ibu pasti ini memberikan kesempatan untuk mengunjungi makam Nabi Muhammad SAW. Dimaksimalkan waktunya karena di dalam itu tidak lama ya, cuma paling mentok 15 menit. Itu udah disuruh sama askar, disuruh keluar gantian yang lain. Jadi ibu di sini dimaksimalkan ketika masuk rodo. Sebelum masuk rodo, ini jam berapa? Tadi jadwalnya 8.40 ya. 58 masih ada waktu. Ibu yang mau sholat harus ada, tapi yang tidak ada waktu langsung niat saja. Yuk, kita di rodo. Berada di mana? Yuk. Bersama siapa? Doka gile. Udah tuh. كم هذا؟ واحد. انت كلام عدد بعدين كلام. بعد 20 واحد هناك ما يمكن. لا هذا انفراد نفس هناك ودي برضه. هنا في 10 تحت. ما استنى. تعالي Haji. jalan-jalan. Haji. لا سجودة جزلة طيب جزلة وين Antaranya pakai skala kok. Toilet. Pelataran Masjid Nabawi.
jalan ke Raudhah ini Rabu jam 2 waktu Madinah, jam 2 siang mau ke Raudhah. Tadi pasti dari sana, Pak. Panitia ya. Dari langit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu jamaah Luntur? Kabur. Masih semangat? Masih semangat nih kayaknya ya. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah Luntur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita insyaallah akan ziarah sekitaran kota Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai perjalanan, mari kita doa safar terlebih dahulu. Semoga perjalanan kita Berdoa dulu. Iya, berdoa dulu. Bismillah. Allah, yang tertinggal udah sampai bis. Kita doa safar terlebih dahulu, semoga perjalanan sore hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi Subhanalladzi sana hada sabarana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat-taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina qarana hadha watwi anna bu'dahu. Allahumma
Allahumma inni a'udzubika inni a'udzubika min wa'sa'i min wasa'i as-safari as-safari wa ka'abati wa ka'adati al-manzari al-manzari wal munqalabi wal munqalabi fil mali fil mali wal ahli wal ahli wal waladi wal waladi ya rabbal alamin ya rabbal alamin. ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah momentum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga Bapak Ibu semua bisa ziarah Mekah Madinah, ziarah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, salawat serta salam mari kita langgungkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bikaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan salawat Bapak Ibu semua, dengan doa Bapak Ibu semua yang tadi pagi sama tadi siang sudah berkunjung ke makam Nabi Muhammad SAW, semua doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana Bapak Ibu perasaannya tadi ketika masuk ke dalam makam Rasulullah? Bergetar. Sudah doa semua ya? Alhamdulillah. Semoga doa-doa Bapak Ibu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa dipanggil lagi ke sini. Amin Allahumma amin. Pertama-tama ini udah tahu semua belum tujuan pertama kita? Tujuan pertama kita Bapak Ibu, kita akan mengunjungi Masjid Quba. Ada pernah dengar Masjid Quba Bapak Ibu? Yang udah pasti sudah pernah mengunjungi Masjid Quba. Jadi Bapak Ibu, di sekitaran kota Madinah ini ada beberapa tempat yang bersejarah. Salah satunya yaitu Masjid Quba. Bapak Ibu, Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi buatan Masjid Nabawi yang pertama dibangun itu. Jadi Masjid apa? Masjid Quba. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperangi ketika berada di kota Mekah Al-Mukarramah, beliau mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk berhijrah. Hijrah dari mana Bapak Ibu? Dari kota Mekah menuju kota Madinah. Jadi Kanjeng Rasul niku hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Beliau cuma berdua sama Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq yang makamnya ada di samping baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu, tadi ketika masuk Ramadan niku yang di dalam kotak itu ada 3 makam Bapak Ibu. Yang pertama makamnya Rasulullah, terus di sampingnya makam Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, kemudian di sampingnya lagi makam Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ada 3 makam yang dimakamkan di dalam Masjid Nabawi. Kita lanjutkan, ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari kota Mekah menuju kota Madinah, beliau nggak langsung menuju ke kota Madinah Bapak Ibu, yaitu beliau singgah dulu di Qaryatul Quba atau Desa Quba namanya. Desa Quba, beliau menginap 10 malam untuk membangun masjid. Nah, peristiwa pembangunan masjid ini itu direkam atau diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin haqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Jadi Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama kali dibangun atas dasar ketakwaan. Kenapa dikatakan ketakwaan Bapak Ibu? Karena
masyarakat Kuba pada zaman itu sudah mengenal bersuci. Jadi zaman dulu niku kalau bersuci itu pakai daun atau enggak pakai batu. Tapi masyarakat Kuba sudah bersuci dengan air. Makanya disifati oleh Allah Subhanahu wa taala yuhibbuna an yatatahharu. Jadi dengan itu mendapat kemuliaan dibangunkan oleh Nabi Muhammad SAW berupa masjid. Jadi yang pertama kali dibangun itu masjid apa Bapak Ibu? Masjid Kuba. Kemudian setelah 10 hari Kanjeng Nabi baru melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah dan membangun Masjid Nabawi. Kemudian Bapak Ibu, alhamdulillah pada sore hari ini kita akan mengunjungi masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaannya apa aja? Pertama, sabda Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi, faman tatahhara fi baitihi summa ata masjidal Quba summa shala fihi sholatan falahu ka ajri umrah. Dawuh Kanjeng Nabi niku Bapak Ibu, barang siapa yang dari rumah bersuci kemudian menuju ke Masjid Quba melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat itu akan mendapatkan pahala umrah. Jadi Bapak Ibu nanti ketika sampai Masjid Quba diusahakan sholat sunnah 2 rakaat. Sholatnya sholat apa Ustaz? Sholatnya sholat hajat, sholat taubat. Jadi bisa terserah Bapak Ibu. Kalau mau sholat 2 udah lewat. Ini udah waktu sore. Jadi nanti Bapak Ibu ketika sampai di Masjid Quba bisa sholat sunnah 2 rakaat. Tapi jangan lama-lama Bapak Ibu. Nanti kita akan kasih waktu, kemudian kita kumpul lagi di bis. Kenapa? Karena kita juga mengejar keutamaan di Masjid Nabawi. Jadi Bapak Ibu nanti insya Allah kalau dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita selesai sebelum maghrib. Jadi Bapak Ibu bisa sholat berjamaah di Masjid Nabawi yang pahalanya dikalikan 1000. Jadi yang biasanya Bapak Ibu sholat di rumah itu pahalanya cuma 1, ketika sholat di tanah Kanjeng Nabi, di Masjid Kanjeng Nabi dikalikan 1000. Ini nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu nanti pergi ke Mekah itu dilipat gandakan lagi, dikalikan 100.000. Jadi ketika sholat di tanah haram Mekah Bapak Ibu mendapat pahala kali 100.000. Jadi Bapak Ibu dimaksimalkan untuk ibadahnya. Kemudian saya lanjutkan mengenai Masjid Quba tadi, keutamaan-keutamaannya. Yang pertama yaitu barang siapa yang sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba itu mendapat pahala umrah. Jadi Bapak Ibu belum melaksanakan umrah sudah mendapat pahala umrah. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, Masjid Quba ini adalah masjid yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya, setiap seminggu sekali beliau selalu mengunjungi Masjid Quba. Jadi kalau dalam riwayat itu beliau setiap hari Sabtu itu selalu Quba, ada kawannya naik onta atau jalan kaki. Dan ini Bapak Ibu udah enak mengunjungi Masjid Quba dengan bus AC, seger ya Bapak Ibu. Jangan biar Kanjeng Nabi mengunjungi Masjid Quba jalan kaki atau naik onta, kita udah naik bus AC. Itu adalah keutamaan yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Ibrahnya, hikmahnya agar umat-umat setelahnya, Bapak Ibu semua, jamaah umrah semua bisa mengunjungi Masjid Quba, bisa menelaah, kemudian berpikir perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu kerasnya. Karena Masjid Quba ini dulu Rasulullah juga ikut membangun dengan tenaganya Bapak Ibu yang dibantu oleh para sahabat. Nanti insya Allah kita tunjukkan sebentar lagi kita akan sampai di Masjid Quba. Nanti Bapak Ibu
kita turun, kemudian kita foto bersama dulu, kemudian baru Bapak Ibu bisa melaksanakan sholat sunnah di Masjid Kuba. Nah, alhamdulillah ini di depan kita ini udah tampak Masjid Kuba-nya ini Bapak Ibu. Yang di sebelah kiri ada bangunan putih tuh. Paling deket gang. Iya, tetap harus masuk dalam parkiran. Jauh. Sore insya Allah sepi lah ya. Ya, insyaallah. Sampai kayak gimana sih penuh. Mana? Alhamdulillah ini sebelah kiri ini Bapak Ibu kita sudah sampai di Masjid Kuba. Jemaahnya dari mana tuh? Ini dari Semarang. Jadi Bapak Ibu jangan kaget ya, ini udah jam 5 tapi masih panas. Jam 5 kalau di Indonesia Ini udah kebun kurma. surut. Kebun kurma ya. Kiri. Kalau di Arab jam 5 masih panas. Oh ini. Pintu. Wah, pintu iya. Kena mobil dulu. Bukan. Pada level. Judulannya. Apa judulan? Minum puasa ini rendang. Udah dulu tuh. Oh iya. Rendah. Bumper depan ini ya? Iya, bukan bempernya, ada tempat pintu cantolan pintu. Dan bukan ini terlalu rendah mobilnya. Rendah sama terlalu lembut. Kebun kurma. Snack. Belum. Habisin aja. Biasanya ada yang bantu. Nah itu. Biasa kan ya. Nah, samping nih. Oh, sini bisa. Sini bisa. Sama. Alhamdulillah Bapak Ibu kita sudah sampai. Yang bawa payung bisa dipakai payungnya. Ya, ada kepanasan. Bapak Payung dah, Bu. Bapak Payung.
Aku yang lali, tidak taruh di tas. Ayo. Ayo, lagu sih. Lagu sih. Ayo, andal. Bu, tak foto dulu. Nanti kita tak foto. Ayo. Nanti kita tak foto. Cepat depan nih. Backlight terjadi apa ya? Bismillah. 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 Ya. Hah? Ayam merek. Ayo Pak. Dari sana. Foto kita. Ntar foto kita. Loh, Bapak ikut foto tuh. Iya. Iya ini. Fotonya yang bawain enggak foto video ini terus live, Pak. Iya maksudnya ini gimana? Ini dah fotonya. Oh, ini kecil. Ayo. Perapat, yang cewek video. Perapat, ya cukup. Ya. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Video Pak? Iya. Biasa? Yang bilang tersat wajah
Yang Wilham Tour satu aja. Aku jawab. Jagonya umroh. Yang Wilham Tour Ustadz Syafi'i. Yang lain jawab jagonya umroh Indonesia. Berarti yang ini Mas Faleh ya. Kita serangan ke sana enggak? Mas Faleh baik. 1, 2, 3. Wilham Tour. Jagonya umroh murah Indonesia. Yang bapak-bapak nanti lewat kiri. Sorry ya. Terlalu terdepan ya berapa? أخت النساء يلا يا أخوات النساء Sandal masuk. Masjid Kuba ini. Taruh loker aja, Pak. Ini langsung sini. Pak Tres. Ini aja. Langsung masuk. Iya toh, Pak. Bareng 2 orang nih. Ini 431. Itu mobil yang 1. Ya. 431. 431. Naik kanan toh. Putus ya? Iya, putus. Ora, enggak langsung wewe. Enggak usah sare, Mas. Enggak usah. Itu naik. Kudu dulu ada rumus. Gitu. Itu pakai sandal kok. Nah ini ya enggak ada apa. Ini itu. Bisa lama loh, 15 menit loh. Mas, Bisa. ada wudu. Lah, Sini. lah kan Pak enggak ada pakai sandal loh. Sandal. Kalau wudu ini dipecet dulu. Airnya ya. Pakai wudu. Syukran. Terima kasih. Aja sah. Mana itu Pak Terus? Sana mana Pak Terus? Sana. Sana lagi Pak Terus. Yang kosong enggak apa-apa Terus. Kan ada yang kosong sana Terus cedak ini. Sandal. Oh, sandal. 232. Oh ini RA video syuting. Iya itu YouTuber. Sholat dulu. Sholat 2 rakaat. Sudah. Sholat hajat. Sholat tahiyatul sama hajat ya. Sholat hajat sama hajat ya. Iya toh? Tahiyatul masuk itu. Satu jual berapa? Hajat aja ya. Asal hajat ya. 2 rakaat. Enggak ya. Tahiyatul masuk ya. Kita sholat tahiyatul sama hajat.
Ya, kita pulang ke Masjid Nabawi ini dari Kuba. Iya. Ya, nanti kita langsung lanjut ke Masjid Nabawi dari Masjid Kuba sebelum maghrib. Ini perempuan sendiri, yang laki-laki sendiri. Oh, ini rombongan itu. Tujuh. Bukan. Sekali jalan berapa? Enggak ngerti. Selaknya anak itu ya. Kurmone ya. Ya, Bu. Gimana perasaannya, Pak? Ya, alhamdulillah kesempatan hari ketiga ini kita selalu bersyukur diberikan karunia kesehatan, itu yang perlu disyukuri, nikmat dan barokahnya, sehingga nantinya bisa melaksanakan umroh sampai akhir. Amin, amin. Di hari Jumat dan Sabtu bisa kembali ke tanah air dalam keadaan Amin. aman, sehat, walafiat. Salam untuk semuanya. Udah kayak gitu nggak boleh baca semuanya. Yang bapak ibu yang suami istri bisa saling syukur, atau yang keluarga juga bisa saling syukur gitu ya. Alhamdulillah, Uhud ini dulunya adalah tempat Kanjeng Nabi dan para sahabatnya melakukan peperangan Uhud. Jadi kronologinya nih Bapak Ibu, kok bisa terjadi perang Uhud? Kanjeng Nabi dan para sahabat niku perang Badar terlebih dahulu. Perang Badar yang ada di daerah Badar sana, kalau dari sini itu 8 jam. Itu kafir Quraisy niku kalah Bapak Ibu. Nah, dari situlah kafir Quraisy memendam dendam kepada Nabi dan para sahabat. Akhirnya 1 tahun kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu mengumpulkan kekuatan, mengumpulkan bala tentara untuk menyerang kembali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya 1 tahun kemudian terjadilah perang Uhud. Nah, perangnya itu terjadi di sini. Nanti itu di belakang Bapak Ibu itu ada Masjid Uhud namanya. Itu tempat peperangan Uhud terjadi. Tutupannya itu ada kota kan ya, kelihatan ya. Itu adalah makam Syuhada Uhud, makam pejuang-pejuang Rasulullah yang gugur dalam peperangan Uhud. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, pasukan kafir Quraisy pada saat itu berjumlah 3.000 pasukan. 3.000 pasukan, sedangkan pasukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW cuma 1.000. Itu pun nggak genap, karena ada kaum munafikun, kaum yang membelot tidak ikut perang. Berapa jumlahnya? 300 orang. Jadi Kanjeng Nabi itu sing awalnya 1000, ana wong 300 belot dari pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Jadi tinggal berapa pasukan Kanjeng Nabi? Tinggal 700 musuh 3.000 orang. Tapi Kanjeng Nabi nggak kehabisan strategi nih Bapak Ibu. Kanjeng Nabi punya strategi menempatkan 50 pemanah itu di atas Gunung Rumat, itu namanya itu. Itu yang di depan itu ada gunung kecil tuh. Nanti kalau turun kelihatan ada gunung kecil, itu namanya Jabal Rumat, Jabal Pemanah. Jadi Kanjeng Nabi menempatkan 50 pemanah di atas gunung. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menghalau serangan dari bawah. Gitu nih, dihalau dari bawah. Akhirnya 700 pasukan Kanjeng Nabi niku hampir menang. Karena apa? Karena 50 pemanah yang dari atas tadi dipanahin dari atas, hampir menang. Sampai akhirnya kafir Quraisy itu meninggalkan ghanimah, harta rampasan perang. Nah, yang di bawah
yang kiranya udah menang itu udah nggak fokus perang, fokusnya ngumpulin harta rampasan perang. Sinindul kepengen, wah sini ngisor kok enak, kok do jupui harta rampasan perang. Padahal yang di atas gunung niku udah diwasiati Kanjeng Nabi Muhammad SAW, apapun keadaannya, menang maupun kalah, jangan sampai turun. Tapi yang 50 itu sebagian pada turun malah, karena akan mengambil harta rampasan perang. Ketika yang di atas itu turun, karena ini adalah kekuatannya Kanjeng Nabi yang ada di atas gunung itu, pada turun. Saat itu Khalid bin Walid itu tahu, saat belum masuk Islam. Jadi kafir Quraisy niku pasukan berkudanya, pasukan khususnya kafir Quraisy niku dipimpin langsung oleh Khalid bin Walid. Niku tahu, wah kekuatannya Kanjeng Nabi yang ada di atas gunung itu udah pada turun. Akhirnya Khalid mengumpulkan sisa-sisa pasukan kafir Quraisy, dikumpulkan jadi satu, kemudian beliau muter gunung. Karena apa? Yang 50 itu udah pada turun, jadi nggak bisa marahin lagi. Jadi dengan leluasa Khalid bin Walid muter gunung, nyerang balik pasukan kaum muslimin dari belakang, sampai akhirnya kaum muslimin menelan kekalahan. Kanjeng Nabi juga menelan kekalahan, sampai 70 sahabat itu gugur dalam peperangan. Nanti Bapak Ibu bisa turun, bisa melihat makam 70 sahabat yang gugur dalam peperangan Uhud. Salah satunya niku pamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinten Bapak Ibu? Hamzah bin Abdul Muthalib niku pamane Kanjeng Nabi sing paling dicintai. Karena apa? Hamzah niku ketika ada yang mau menyakiti Nabi niku maju sing paling nomor satu, karena perawakannya itu gagah, gede dhuwur, jadi gak ono sing wani. Ketika Hamzah syahid itu Kanjeng Nabi sedih rakaruan. Nah Bapak Ibu alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa ziarah kepada 70 syuhada Uhud. Salah satunya ziarah kepada paman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, ngoten niku nggih Bapak Ibu, bisa turun, kita bisa lihat langsung. Syahid foto dah. Ya foto yo. Pak Denian Pak. Yo. Aku mbek bojoku lirak ndek foto ket wingi misahkan. Yo. Oh, Gunung Uhud adalah Gunung Uhud. Syuhada Gunung Uhud. Kang sesane sing foto selfie Kak. Aye.
Ya Pak ya. 1 rial Pak. 1 rial itu berapa? 1 rial 4.900. Ya wes, ya wes, ya wes. Ini baru ini semua 1 rial. Ini baru syariah halal hampir ini semua 1 rial hampir. Sekitar 5 rial tulis nama halal. Ya wes Ben. Sajadah 5 rial. Ya wes wes. Ya Saya? 5 rial. Kayaknya 1. Ini bonus tasbih kasih kira bisa bahasa Indonesia. Kalau gendut gitu. Tasbih yang mana itu? Bonus parfum, bonus. Ayo kakak, ayo ini satu berapa? Ya itu dah. Sama lewat sana. Ya wes Ben. Ya wes. Yap. Orang Jawa, semua satu dia. Ya wes. Ya wes. Ya wes. Hampir. Bumbu mana? Astagfirullahaladzim, bukan bumbu. Beda ini. Surah خلي تروح المنطقة. هذه الربع tahu lah. Berapa? 25 rial. Hah? Cici. Ya wes. Cici selawe. Sisa rial. Berarti Semua jemaah satu bisa ya wes. Ya. Ya wes. Ya. Ya wes. Berapa? 35. Aman. Bayar sedikit saja. Bangkut sini bangkut. 15 ya. Jadi sama kita boleh ya wallah hafizkan. Belum sama. Ini satu kilo setengah. Dua. Masya Allah.
Oke. Halal gratis. Ayo, coba. Ya, ambil 50.000. Mulai ini saya ketemu sekilo. Saya ketemu. Ini kalau ini memang mahal, ini ada barcode-nya. Maksa aja 35. 1 kilo. Apapun boleh. Yo pangan kok ini ini. Coba dicoba. Enak ora? Saya aku kemana? Ini barcode-nya kalau barcode-nya yang meneh. Tidak meneh soalnya. Jadi coklat Dubai ini. Coklat Dubai ini. Coklat Dubai. Coklat Dubai wawa ini. Coklat Dubai ini. Ayo, mana kita itu kuwi mau anu aku. Coklat Dubai wa. Berapa? 30. Berapaan? Berapa? Ini enak ya. Mau. Oke, halal kasih. Yang mana tahu ini. Nanti panet kita Mau. Kalau yang udah. Ini satu lagi. Naiki siapa? Kan dua negeri. Kok nunggu dulunya? Saya ketemu Pak Dodo. Yang tadi. Ini. Mana ngomongnya? Dua. ini. Apa? 20 Iya, Pi. Ini aku makan dulu. Besok apa kurang? Kok nanti itu mana kembali waktu? Sudah mau tanya lagi.